Oke, selamat malam. Salam sehat untuk kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, saya juga kebawakan. Tapi sepertinya logat saya perlu diubah. Yes. Harus dibiasakan. Selamat pagi, artinya semangat pagi. Jangan sampai selamat malam, semangatnya juga semangat malam, jadinya ngantuk, nggak boleh. Oke, semangat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini kita kembali bertemu ya melalui mentoring fast track ya, terkait dengan bedah bisnis multi level marketing yang potensial dan yang meragukan. Jadi kita perlu milah nih, karena kita seorang pebisnis yang menjalankannya, kita perlu milah nih, mana sih yang potensial, mana sih yang meragukan gitu. Nah, kita juga perlu kita simak bersama, kita saling sharing, kita saling enjoy, jadi kita saling berdiskusi secara bersama bagaimana bisnis multi level marketing ini yang benar tuh yang mana. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini melalui virtual Zoom meeting mentoring fast track. Semoga dengan berkumpulnya kita melalui Zoom meeting ini senantiasa apa yang kita simak pada malam hari ini dapat diserap dengan seluruhnya, seutuhnya, serta dapat diimplementasikan dalam menunjang kegiatan kita dalam marketing produk dari hari ini. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan membahas ya terkait dengan membedah bisnis di level marketing yang potensial dan juga meragukan. Oke. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kok nggak bergerak ya? Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin tanya dulu sebentar. Menurut Bapak Ibu, potensial itu apa ya? Sebelum kita masuk membahas bisnis yang potensial. Oke, barangkali ada yang ingin berpendapat kah? Potensial menurut Bapak Ibu itu apa sih? Gitu. Boleh, silakan. Bu Teli, barangkali. Halo Bu Nita. Atau teman-teman yang ingin berpendapat dari kata potensial menurut Bapak Ibu apa? Kekuatan, Mang. Kekuatan, boleh kekuatan. Luar biasa nih ini. Ada yang lain? Bu Airin, Bu Admina. Kemampuan Mas. Kemampuan, mantap sekali. Luar biasa Bu Nita ya. Kemampuan. Keren banget. Ini ada lagi kah Bu Airin, Bu Admina, Bu Teli barangkali dari kata potensial? Silakan. Oke, kita coba lanjut ya. Kalau dari kata meragukan gimana ya Bapak Ibu? Dari potensial itu ada yang kemampuan kan, potensi, kesanggupan, betul sekali, potensial, apa sih namanya, keunggulan, luar biasa gitu kan. Tapi kalau meragukan seperti apa? Tadi kan potensial dari kata potensi, sekarang meragukan dari kata ragu. Kira-kira Bapak Ibu bisa memahami menurut Ibu meragukan itu seperti apa sih yang bikin kata meragukan? Galau boleh, boleh, betul, galau, nggak pasti gitu ya. Ya, nggak pasti, bimbang, iya, mau maju atau enggak nih, bingung, yakin loh, tidak percaya, betul sekali tuh ya. Dari kata ini kita bisa bisa ambil ya dari kata potensial dan meragukan itu kan, di antara unggulan dengan tidak unggul, dengan percaya dengan tidak percaya, dengan yakin dengan kata tidak yakin.
dengan berkembang, dengan tidak berkembang ya. Jadi ini adalah salah satu ibaratnya mata uang ya, dua sisi mata uang, ada potensi, ada yang meragukan. Oke, jadi sama halnya dalam konteks bisnis multi level marketing, pastinya ada yang potensial, ada juga yang meragukan, ada yang benar, ada yang enggak, ada yang prospeknya tinggi, ada yang prospeknya rendah gitu. Dari situ kita ambil tengahnya, kita pilah mana yang benar, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang enggak. Nah, kita coba pahami itu pada malam hari ini. Ya, jadi pada malam hari ini kita cukup banyak ya table of content pada malam hari ini terkait dengan pengantarnya, tujuannya, kelebihan dan kekurangannya, jenis-jenis, ciri-ciri membandingkannya, ciri-ciri skemanya, tipe sukses yang berbisnisnya, dan rekomendasi bisnis MLM saat ini. Mungkin bukan rekomendasi ya, tetapi cenderung bisnis MLM, bisnis direct selling atau multi level marketing yang eksis, yang berjangka panjang, yang potensial. Oke, jadi Bapak Ibu, dari kata multi level marketing, multi, jadi kita coba pilih kita. Ada 3 kata, ada multi, ada level, ada marketing. Multi itu artinya bisa banyak, bercabang, sedangkan level adanya tingkatan. Level 1, level 2, level 3. Kayak misalkan buat Minah beli seblak yang pedasnya level berapa, level 1, level 2, level 3, nah kayak gitu. Kemudian marketingnya pastinya pemasaran gitu kan. Jadi kalau kita simpulkan adalah level marketing adalah pemasaran yang berjenjang dan banyak gitu Bapak Ibu. Dan di sini ada definisinya ya. Multi level marketing adalah transformasi dari direct selling, penjualan langsung antara penjual dengan konsumen, dan ML tidak menggunakan perantara sehingga dapat dengan mudah dijumpai dan diterapkan. Jadi multi level marketing itu langsung gitu. Misalkan siapa ya, Bu Teli punya pulpen, misalkan saya selalu mengilustrasikan pulpen karena pulpen selalu ada di dekat saya. Saya pulpen nawarin ke Bu Nita misalkan mau beli pulpen, nah itu salah satu direct selling, tidak ada perantara gitu kan. Kalau ada warung, kalau misalkan buka warung pasti kan ada perantaranya warung gitu. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa multi level marketing adalah perkembangan, transformasi, perubahan dari penjualan langsung antara penjual dengan konsumen tanpa adanya perantara. Multi level marketing juga tidak menggunakan perantara sehingga dapat dengan mudah dijumpai dan diterapkan. Cukup banyak teman-teman kita melalui status BWA gitu kan, entah dia jualan apa, gorengan, risol dan sejenisnya, itu salah satu halnya gitu kan. Cuman bedanya kalau jualan risol pakai modal kayak modalnya udah ada, tinggal kita distribusikan ke mereka gitu. Dia mau jual apa gitu kan, gorengan pasti dia masak dulu kan. Kalau kita kan sudah ada produknya, kalau sudah berhasil terjual nanti kita ada sistem bagi hasil. Kemudian multi level marketing bermula ketika The California Perfume Company beroperasi tahun 1886 yang didirikan oleh Dave McConnell dan mempekerjakan Miss LB yang tugasnya melakukan aktivitas penjualan dari rumah ke rumah dan mulai mendapatkan beberapa langganan serta rekomendasi. Jadi Bapak Ibu, direct selling itu atau multi level marketing itu lahir pada tahun 1886. Udah lama ya, udah hampir berapa tuh, 100, 200 tahun yang lalu ya, lebih ya. Hampir 200 kayaknya itu ya. Nah, jadi awalnya itu ada perusahaan The California Perfume, perusahaan parfum di Amerika yang punya namanya Dave McConnell, dan dia punya pekerja namanya Miss LB, perempuan. Nah, karena parfum cenderung digunakan pada perempuan pada zaman bahla, zaman dahulu, nah akhirnya Miss LB lah yang jadi perantaranya. Dia mengetuk pintu rumahnya masing-masing, menawarkan produk gitu kan. Ternyata produknya tersebut bagus. Nggak pakai Grab aja lu? Sehingga nggak pakai Grab. Kita coba betul kita mencoba ya. Oke, jadi si Dave McConnell ini memperkerjakan Miss LB. Dia menawarkan parfum ke tetangganya, ke rumah-rumah di sekitarnya. Dia nawarin tok, gue menawarin parfum nih, mau beli enggak? Nah, ada yang beli, ada yang enggak.
Nah, pasti ada yang beli, ternyata parfumnya wanginya enak, wah bagus nih, wah tahan lama nih gitu kan. Akhirnya pas dia beli itu dia nawarin ke teman-temannya, tetangga yang lain, ini beli sama si Miss Elvi aja, bagus gitu kan. Nah, jadi sudah kebayang ya bagaimana polanya gitu kan, dari mulut ke mulut, dari satu ke orang lain gitu. Jadi Bapak Ibu, dan akhirnya ada langganan serta orang yang mendistribusikan itu mendapat keuntungan juga gitu, karena dia memiliki kebaikan untuk merekomendasikan orang-orang, ini gunakan, ini baik loh buat kamu gitu. Jadi ada maksud baik kepada orang tersebut gitu, tanpa dulunya belum ada rekomendasi dan lain-lain. Oke, nah di sini ada tujuannya. Tujuan dari multi-level marketing itu ada dua, meningkatkan pemasukan dan juga mengurangi pengeluaran, omset, penjualan, dan laba untuk setiap produk. Jadi meningkatkan pemasukan itu pastinya tujuannya adalah bagaimana produk tersebut dijual sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Jadi kita ketahui ya bahwa multi-level marketing itu ada fokusnya apa yang dijual, entah dia produk, entah pun jasa. Gitu. Kalau tidak ada produk dan jasa itu membingungkan atau meragukan. Kemudian adalah mengurangi pengeluaran, memindahkan produk lebih dekat dengan pelanggan, merekrut tenaga penjualan. Nah, jadi selain untuk meningkatkan pemasukan juga mengurangi pengeluarannya dengan cara membuka cabang, membuka learning center, membuka sebanyak-banyaknya teman atau kolega. Akhirnya orang-orang yang nggak tahu produknya jadi tahu gitu kan. Jadi dari apalagi sekarang zaman sosial media semuanya serba digital. Simpelnya langsung bisa dijual, apalagi tanpa perantara gitu kan. Bu, saya mau beli Bu, ada nggak barangnya? Ada, ayo sini ke rumah gitu, langsung simpel. Kemudian juga merekrut tenaga penjualan. Nah, Bapak Ibu sekalian sebagai enterprise lah, jadi kita perlu bandingkannya bagaimana marketing dengan yang bukan gitu ya. Biasanya kalau yang bukan dia pakai model perantara gitu kan, yang orang-orang artis, orang-orang beken dan sejenisnya. Tetapi dengan multi-level marketing adalah Bapak Ibu lah yang modelnya, brand ambassador kan. Dan memang di sisi lain itu adalah cara Bapak Ibu untuk berkembang juga, menjalankan bisnis seutuhnya gitu kan. Ya dari nggak percaya diri jadi percaya diri, dari malu-malu jadi nggak malu-malu, dari nggak bisa menjadi bisa gitu kan, dengan adanya perantara berupa produk. Dan memang produk tersebut adalah produk unggulan yang memang dijual dari model bisnisnya. Dan perlu kita sadari bahwa multi-level marketing ini adalah strategi penjualan ya. Jadi Bapak Ibu perlu pahami gitu kan. Banyak yang masih belum paham terkait dengan multi-level marketing. Tetapi kalau kita pahami secara seksama mendalam bahwa multi-level marketing itu bukan pengertian dari bisnis, tetapi strategi dalam berbisnis. Bisnis itu pasti ada produk dan jasa. Bisnis dalam perdagangan produk atau bisnis dalam perdagangan atau penjualan jasa. Nah, baru di dalamnya produknya strateginya seperti apa gitu kan. Nah, salah satunya adalah multi-level marketing. Jadi perlu kita garis bawahi ya, multi-level marketing itu bukan pengertian dari bisnis, tetapi adalah strategi dalam berbisnis. Bisnisnya pasti ada produk. Jadi kalau kita sangkut pautkan dengan HDI gitu kan, bisnis HDI itu kan produk perlebahan. Berarti artinya adalah HDI melahirkan produk perlebahan. Dengan cara apa dia menjualnya? Dengan cara multi-level marketing. Dengan dia memiliki teman-teman, kolega, dan lain-lain. Seperti itu. Akhirnya betul-betul targetnya adalah untuk orang yang benar-benar membutuhkan dalam rangka produk, membutuhkan untuk dijadikan sebagai peluang bisnis. Gitu. Jadi Bapak Ibu perlu pahami ya. Tujuannya adalah meningkatkan pemasukan dan juga mengurangi pengeluaran. Oke, kekurangan dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari bisnis multi-level marketing ini cukup beragam ya. Dari yang pertama, bisnis yang tidak melibatkan perantara, hanya butuh modal kecil, bisa dikerjakan dengan santai dan fleksibel, dan risiko cenderung sedikit. Sedangkan kekurangannya masih terbangunnya stigma negatif terhadap multi-level marketing. Persentase pertumbuhan yang netral jika dilepas melemah dan jika diporsir makin naik. Nah, di sini kita perlu pahami secara seksama ya, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Ini dalam konteks
bisnis model yang baik, yang betul, yang jelas, yang potensial. Nah, kelebihannya adalah bisnis yang tidak melibatkan perantara. Seperti Bapak Ibu sekalian menawarkan produk HD kan, honey dan sejenisnya. Jika ada yang misalnya saya mau dong satu produk, akhirnya dengan catatan produknya masih ada stok gitu kan. Kalau ada stok ya langsung dikirim gitu. Terus juga hanya butuh modal kecil. Nah, ini perlu kita pahami ya Bapak Ibu. Kalau mungkin level marketing ini tidak memerlukan modal. Seandainya ada modal pun paling untuk beli katalog, tidak ada biaya registrasi. Apalagi registrasinya online, sekarang udah ada HD Store ya. Kita cukup jadi member, kalau mau jadi enterprise bisa, dan online. Kalau online nanti kita daftarnya gratis dan dapat katalog yang online gitu kan. Kalau offline-nya baru mungkin sekitar 50.000 kalau nggak salah atau 100.000 untuk beli katalognya saja gitu kan. Dan katalognya itu bentuknya paper atau nyata yang bisa kita raba. Kemudian bisa dikerjakan dengan santai dan fleksibel. Dan risiko yang cenderung sedikit. Nah, seperti halnya kalau kita jualan, misalkan jualan gorengan, misalkan dia jualan gorengan. Kalau gorengannya laku, otomatis ya dia untung. Tapi kalau gorengan nggak laku, ya aslinya basi, akhirnya dibagi-bagi ke orang-orang lain. Nah, beda halnya sama bisnis di level marketing. Di sini kita sebagai enterprise, produknya sudah ada, tinggal kita menjualnya. Kalau expired barangnya, resikonya bukan ditanggung dari kita kan, tapi dari pihak sana. Karena kan memang tugas kita adalah mendistribusikannya gitu. Oke, kemudian dari kekurangannya masih terbangun stigma negatif terhadap level marketing. Inilah yang membuat berbagai macam individu meragukan atau berstigma negatif, berpikiran negatif, apa sih bisnis marketing atau bisnis tipu-tipu gitu kan. Saya juga awalnya berpikir seperti itu. Tetapi ini sepertinya masa sih orang nyari duit dengan cara seperti itu, apalagi dengan konsep yang terbuka gitu kan dan diawasi. Nggak mungkin kan. Ternyata saya telisik ya, ternyata stigma negatif tersebut adalah yang kita bahas pada saat ini. Ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang potensial, ada yang meragukan gitu. Nah, jadi stigma negatif cenderung melibatkan stigma negatif yang muncul ataupun kesalahan atau perbuatan bisnis marketing yang tidak jelas artinya kemana gitu kan. Nah, inilah yang membuat stigma negatif, karena memang beberapa hal yang bisa saya pahami, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah membaca ya, 1000 kebaikan itu senantiasa terlupakan dibandingkan 1 kejahatan gitu. Jadi kita perlu pahami juga, padahal ini sifatnya baik loh. Dan inilah yang stigma negatif, orang-orang masih membarrier atau menemboki pemahaman-pemahaman tersebut. Jadi ibaratnya kolonial lah gitu kan, tidak bisa berpikir secara terbuka karena dia tidak ingin tahu dan langsung to the point, mengetok palu, ini loh nggak boleh gitu. Tetapi jika dia memahami dengan pikiran terbuka, seksama, tenang, ya nggak juga sih, karena banyak produknya gitu kan, banyak yang digunakan oleh seluruh orang gitu. Jadi nanti kita akan bahas kenapa nanti bakal kita bahas secara simpel kenapa ini bisa negatif dan mana yang positif. Kemudian persentase pertumbuhan yang netral jika dilepas melemah dan jika diporsir makin naik. Oke, di sini saya coba luruskan. Yang dimaksud dengan jika dilepas melemah dan jika diporsir makin naik adalah ya macam kita buka warung, kalau kita sering nutup kan orang mau beli apa enggak gitu kan. Kalau kita buka pasti orang ada kemungkinan mau beli. Jadi Bapak Ibu, sama halnya dengan buka warung tadi kan, kita di sini sebagai enterprise, sebagai pengusaha. Semakin kita giat, semakin kita konsisten, semakin kita pemasaran produk ke orang-orang, ya pastinya nilai jualnya ataupun minat orang untuk melihatnya, apalagi sesuai dengan kebutuhannya, itu pun makin ingin membeli produk. Oh, saya ternyata butuh, entah ada temannya yang sakit atau entah temannya yang seorang atlet yang ingin lebih prima gitu kan. Nah, akhirnya dia bisa memesan produk. Nah, beda halnya kalau kita nggak buka warung, tutup warung terus tiap hari, ya pastinya melemah gitu kan. Simpelnya seperti itu. Sama halnya seperti bisnis lain, kalau dia nggak bergerak, ya dia juga nggak bakal untung. Apalagi seorang pebisnis, karena memang ketika orang berjualan ataupun
bercengkrama lah dalam memasarkan produk gitu kan, kita harus betul-betul sering-sering lah easy going gitu kan, menawarkan produk ataupun ngobrol. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan bisnis dari multi level marketing ini. Oke. Jadi terdapat banyak ya kelebihan dan kekurangan, tapi saya pikir Bapak Ibu bisa menyimaknya lebih dalam. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke step selanjutnya, karena cukup cukup perlu ditelisik sih, kenapa yang bisa melakukan, kenapa yang enggak gitu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? Atau kita lanjut? Lanjut, Mas. Oke, siap. Pas, masih Pak, Mas. Yoris, lanjut. Siap. Nah, di sini kita coba pahami ya Bapak Ibu. Namanya jenis multi level marketing seperti yang kita bahas tadi ya, Bapak Ibu, ada yang namanya banyak, berjenjang, dan pemasaran yang berjenjang dan banyak. Ada yang namanya binary plan, ada yang namanya metric, ada yang namanya breakaway. Jadi di sini saya coba pilih mana yang binary plan, mana yang metric, dan breakaway. Kalau kita contohnya masuknya yang mana, gitu kan? Jadi Bapak Ibu, binary plan dan metric itu atasannya cuma ada 2, upline cuma ada 2 orang, dan di bawahnya itu banyak sekali. Jadi misalkan di atasnya di atas itu ada Bu Admina, di bawahnya Bu Admina ada Bu Heni, dan di bawahnya Bu Heni ada saya sejajar, saya, Bu Nita, Bu Airin, dan juga banyak banget. Cuman catatannya adalah ketika saya keluar, si upline atasnya itu nggak bakal untung dan harus seimbang. Jadi binary plan sama metric itu misalkan ada 3, yang paling bawah 3 harus 3. Jadi 3 gini, 3. Kalau ini 3-2 nggak seimbang, dia harus memenuhi gitu. Kalau ada 4 ya otomatis dia harus 4. Jadi setiap kedua upline itu harus punya anggota yang banyak gitu kan. Dan ini adalah salah satu contoh yang tidak betul binary plan dan metric, karena itu hanya namanya fokus ke dalam perekrutan anggota. Semakin banyak anggota yang direkrut, semakin banyak dia keuntungan. Beda halnya dengan breakaway. Dari breakaway ini adalah salah satu contoh yang kita tak terbatas dan terhingga mau upline-nya banyak kayak mau bawahnya banyak kayak gitu kan. Tapi sistemnya tetap sama. Semakin dia berusaha, semakin banyak keuntungan yang didapat. Bahkan upline-nya sendiri itu bisa dia lewati sendiri. Misalkan buat Minah paling tinggi, saya paling rendah. Buat Minah paling tinggi, saya paling rendah. Nah, saya di sini sering tuh memasarkan produk karena saya adalah anak organisasi, anak kuliahan, anak banyak kenalan SD. Akhirnya orang-orang banyak gitu kan, apalagi tambah lagi sedang COVID. Akhirnya peningkatan saya kan tinggi kan. Akhirnya buat Minah benar-benar malah saya lebih dari admin gitu. Itu salah satu contohnya. Sedangkan binary plan dan metric itu si bawahnya tidak akan bisa melewati upline lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwa semakin giat kita berusaha memasarkan produk, itulah yang kita dapat. Jadi dari sinilah hal tersebut, stigma negatif muncul Bapak Ibu. Kenapa bisa muncul? Karena yang satu fokus ke registrasi dan mengumpulkan orang-orang dengan catatan dia bayar administrasi entah 100, 200, 300, tapi dia nggak jual produk, beda. Dan ya setelah dia ngasih uang, dia nggak bakal naik gitu, malah untung ke upline. Beda sama yang breakaway yang kita anut kan. Ya semakin kita sering giat berjualan, semakin kita banyak beli, ya makin banyak poin yang kita dapat, ya nggak sih? Jadi banyak kesimpulan, banyak stigma yang muncul, tetapi mereka kalau paham pasti paham. Dan banyak yang netralisirnya, kita sebagai yang menganut breakaway ini kita pahami mereka gitu. Jadi Bapak Ibu, saya pikir bisa memilah ya, kalau marketing yang fokusnya ke registrasi itu nggak benar, apalagi sampai mengeluarkan uang 200-300, percaya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengeluarkan uang, misalkan seandainya mengeluarkan uang hanya untuk beli katalog dan nanti sistem perhitungannya jelas, itu bisa kita gunakan. Apalagi kalau kita punya teman
atau kita ingin mengembangkan diri jadi easy going gitu kan, punya public speaking, gampang ngomong sama orang-orang lain, nah itu makin enak gitu Bapak Ibu. Jadi perlu kita pahami ya, ada berbagai macam jenis, tapi yang jelas ada ya yang breakaway, tidak binary plan, tidak metrik, karena keduanya ini hanya fokus pada perekrutan anggota, bukan fokus pada penjualan produk. Nah, ciri-ciri bisnis multi level marketing yang baik. Yang pertama adalah memiliki produk atau jasa untuk dijual. Jadi Bapak Ibu, kenapa stigma negatif itu tersebut muncul? Karena dia tidak ada produk yang dijual, atau jasa yang dijual, atau jasa yang ditawarkan. Mereka fokus ke rekrut anggota dengan ini dan seterusnya ya gitu. Tetapi kalau kita sebagai multi level marketing di HDI, kita akan jelas produknya apa gitu kan. Ya udah gitu kan, ada kelabahan, ada fokus, karena memang sudah pasti dijual, pasti dikonsumsi gitu. Kalau yang lain belum tentu. Jadi Bapak Ibu, yang kita pahami bahwa bisnis level yang baik pasti ada bentuknya, entah dia produk ataupun jasa. Kemudian perusahaan tersebut terdaftar di APLI. APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi simpelnya gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka APLI, nah atau nggak simpelnya saya kayaknya udah nyari ini deh. Ini ada mana sih? Ini, nah ini namanya APLI Bapak Ibu, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Di sini adalah sekumpulan berbagai macam atau bisnis di multi level marketing yang benar. Jadi ada asosiasinya. Kalau yang nggak masuk asosiasi pasti nggak benar. Nah, di sini kita coba cek ada anggotanya, daftar anggotanya. Nah, cukup banyak, ada 106 anggota atau 106 perusahaan multi level marketing yang diawasi oleh pemerintah. Diawasi pemerintah oleh siapa? Coba kita cek ya Bapak Ibu. Di sini ada Undo, News Home Direct, anggota Kemendagri, menjadi anggota, daftar anggota Undo, Dana, atau enggak kita coba cari misalkan HDI. Nah, artinya adalah HDI adalah perusahaan marketing atau direct selling yang diawasi oleh asosiasinya khusus. Nggak hanya Harmoni sih sebetulnya. Setahu saya seperti Tupperware juga masuk. Oke, Tupperware ini ada di anggota, menjadi anggota. Oke. Sepertinya dari sini kita coba pahami ya Bapak Ibu. Kembali lagi, nanti kita coba telisik lebih dalam lagi. Jadi salah satu cirinya adalah dia terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Di situ adalah organisasi yang mewadahi seluruh bisnis di perusahaan marketing, dan salah satunya HDI adalah masuk di dalam. Seingat saya itu yang mengawasi dari pihak MPR langsung, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, kemudian juga harga produk yang dijual masuk akal. Mungkin di sini perlu kita telisik ya Bapak Ibu, karena memang banyak produk-produk HD yang cukup cenderung mahal gitu kan. Tetapi dengan catatan bahwa produk-produk tersebut ibaratnya banyak yang dimana tuh semakin kualitasnya tinggi, harganya pun makin tinggi. Tapi semakin harganya produknya kualitasnya rendah, pasti harganya rendah. Nah, contoh yang lain adalah Bapak Ibu dalam bisnis multi level marketing yang tidak atau meragukan harga produknya, misalkan ya nggak logis ya, misalkan nih HP ini dia jual harga 200.000, tapi registrasinya harganya 1 juta, itu kan nggak logis. Ini adalah salah satu bisnis marketing yang dimana fokusnya pada rekrutan anggota. Tetapi kalau harga produk yang dijualnya masuk akal dan terima sesuai dengan khasiatnya, itu tidak masalah, selama pastinya dia juga diawasi oleh dari APLI tadi, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kemudian juga mendapat untung yang sesuai. Nah, pasti Bapak Ibu dalam menjadi pasti HDI paham Pak ya,
dikasih namanya skema poin. Rinciannya seperti apa, pendapatan seperti apa, kalau dia jual seperti apa, gitu kan, ada rinciannya. Tetapi kalau yang tidak baik, tidak ada namanya pembahasan terkait dengan untung dan tidak untung. Semakin banyak dia merekrut anggota, semakin banyak dia untung. Simpel lah begitu. Tetapi produknya tidak ada perhitungannya, gitu. Kemudian juga upline dapat membimbing downline. Nah, ini simpelnya juga. Jadi ada upline dan juga ada downline. Nah, di sini ada upline-nya sebagai contoh, misalkan kita ambil Bu Desi ya. Nah, Bu Desi skala punya learning center Adik ya. Di sana dia punya macam program, gitu kan. Ada yang ngurusin keuangan, ada yang ngurusin pengembangan enterprise seperti saya, gitu kan. Itu salah satu fungsinya dia untuk membimbing downline-downline-nya dia agar produk-produknya itu bisa dijual. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, dari sini kita bisa simak ya bagaimana ciri-ciri yang baik dan yang tidak. Oke, Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke ice breaking. Saya pikir Bapak Ibu mulai agak ini ya, ngejelimet untuk malam hari ini. Halo. Halo juga. Sepertinya mulai ngejelimet nih Bapak Ibu. Jangan sampai hilang fokus ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke sesi selanjutnya, langkah baiknya kita ice breaking dulu seperti biasa ya. Kayak Bu Henny pasti nunggu ice breaking gitu biasanya. Mas Yoris sama nih ice breaking kan. Oke, jadi gini Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita ya. Cerita mulu nih Mas Yoris, emang cerita gitu kan, karena kita daring. Kalau kita luring nanti hari Kamis nggak bakal cerita. Beda lagi, praktek. Nah, di sini kita saya mau cerita. Jadi sebelumnya saya coba kasih clue. Clue-nya itu berpikir sebelum menjawab. Clue-nya apa? Berpikir sebelum menjawab. Oke. Jadi di sini di hari Rabu kemarin saya ke pasar. Hari Rabu kemarin saya ke pasar. Saya beli jeruk 1 kilo, saya beli salak 2 kilo. Selanjutnya saya kemana ya Bapak Ibu? Beli apa ya? Ada yang tahu? Pulang. Pulang kurang tepat, Bu Teli. Bu Adminah, Bu Airin, Bu Teli, apa kamu ingin mencoba lagi? Coba Mas lagi, coba apa? Oke. Jadi clue-nya berpikir sebelum menjawab ya, Bu. Berpikir. Saya nggak mikir. Jawab. Jadi hari Rabu kemarin saya ke pasar beli jeruk 1 kilo. Setelah saya beli jeruk, saya beli salak 1 kilo. Nah, setelah saya beli salak, saya beli apa ya Bapak Ibu? Beli buah pir. Kurang tepat. Beli buah pir, belum tepat. Saya kasih contohnya ya, kayak saya. Jadi saya Mas, beli, jadi kan saya beli jeruk 1 kilo, terus saya beli salak 1 kilo. Saya beli bangkoang 1 kilo. Jawabannya Bapak Ibu, paham nggak dari sini? Nggak ngerti tuh Mas, ke opo ya. Clue-nya berpikir sebelum menjawab ya Bapak Ibu. Kita coba ulang sekali lagi. Clue-nya berpikir sebelum menjawab. Nah itu udah mikir keras Mas, nggak? sayur lah. Beli sayur, beli ikan pokok. Atau enggak, sekarang hari Kamis. Hari Jumat saya mau ke rumah Bu Henny. Habis dari Bu Henny saya mau ke rumah Bu Adminah. Saya kemana ya? Habis itu Rumah Bu Desi. belum, kurang tepat Ibu. Clue-nya berpikir sebelum menjawab. Saya coba contoh ya. Saya hari pertama ke rumah Bu Henny. Kemudian saya kedua ke rumah Bu Adminah.
saya ke rumah Bu Teli deh. Nah, itu jawabannya Bu Teli. Kebayang gak lu kebayang ya? Bingung. Kayak apa itu? Oke. Jadi Bapak Ibu, simpel lagi nih. Ketika Bu Eni, misalkan saya mau ke rumah Bu Eni. Nah, habis dari Bu Eni saya ke rumah Bu Admina. Nah, sebelum saya jawab Bu Teli kan saya mikir, Bu Admina deh. Nah, Oh. Jawabnya suka-suka. iya betul. Yang penting mikir. Yang penting mikir, iya. Oh, tanyakan pikir. Berarti bisa dong beli sayur, Mas. Iya betul, boleh Bu, asalkan ada. Beli sayur di Nah, Yang penting kita mikir dulu. iya. Karena kita tadi mikir emang, cuma nggak pakai gaya. Kecuali ke pasar beli kulkas baru tuh aneh. Oke, lumayan ya, agak mikir-mikir juga. Ya, ini bisa juga diterapin karena memang jawabnya susah sekali gitu. Karena pasti bingung ya, apaan sih? Padahal cuma tambahin doang betul jawabannya. Ternyata. Oke. Bikin Kita semangat. bisa masih terang-terang. Nah, ibu-ibu dikerjain ya. Iya. Harap punten. Jadi pada keluar suaranya ya Mas ya. Oke. Udah saya jadi agak galirah, saya ketawa mulu sama Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Ini saya pikir Bapak Ibu cukup melek ya, karena bisa berpikir dengan jernih. Padahal jawabannya itu juga bebas. Ya. Nah, ini kita bakal membahas bagaimana membandingkan skema Ponzi dan multi level marketing. Jadi sekarang Bapak Ibu yang namanya multi level marketing itu yang bikin stigma negatif tuh ini. Ada yang namanya Ponzi, ada yang piramida, ada yang money game. Tapi beda sama dengan multi level marketing. Kita perlu pahami ya Bapak Ibu. Jadi dari skema Ponzi, piramida, dan money game itu fokusnya untuk merekrut anggotanya saja. Jadi misalkan gini, Bu mau gabung nggak? Bayar sini sama saya 200.000. Nah, nggak bener tuh Bapak Ibu. Karena dia merekrut dalam arti dia yang pengen bisnis itu ngeluarin uang. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Itu diragukan. Tetapi kalau multi level marketing itu, Bapak Ibu mau jualan nggak? Saya ada bisnis nih, jualin madu. Nanti ada sistem pembagian hasilnya jelas. Kalau Bapak Ibu jual produk banyak, nanti perhitungannya nanti dijelasin. Nah, jadi ketahuan ya simpelnya. Ada yang fokus ke merekrut, ada yang fokus ke jualan produk. Mau gabung nggak sama saya? Mau jualan nggak sama saya? Nah, beda kan? Itu salah satu hal yang bisa kita pilah. Kemudian juga tidak ada produk nyata, dan jika ada pun hanya kamuflase. Ada produk dan fokus pada penggunaan produknya saja. Nah, Bapak Ibu setiap hari pasti kita nge-share kan, ada promo, biski gitu. Itu salah satu kita menjualan produk agar orang lain tertarik dan mereka fokus dengan produk tersebut. Tetapi kalau skema Ponzi, piramida, dan juga money game itu produknya nggak ada. Sekalipun ada, cuma ada perantara. Seperti yang kita bahas tadi ya Bapak Ibu, di bagian bawah pun sudah terjelaskan. Dia fokus ke biaya registrasinya aja. Dari biaya registrasinya itu dia mendapatkan untung. Ibaratnya tuh gali lubang, tutup lubang gitu kan. Dan yang terimbas adalah orang yang paling terakhir masuk. Karena dia ngeluarin produk, ngeluarin uang. Dan dia membayar uang tersebut ngalir lagi ke atas. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita perlu pahami ya, kalau yang dia minta tapi nggak ada barangnya, apalagi harganya nggak jelas, membingungkan, jangan sampai kita masuk ke dalam hal-hal tersebut. Yang benar-benar saja, yang diawasi saja, jelas perhitungannya, gitu Bapak Ibu. Kemudian juga simpelnya, karena kita gitu, tidak ada training untuk anggota baru, menyediakan training kepada seluruh anggota. Jadi kalau skema Ponzi, piramida, money game, ataupun orang-orang pebisnis multi level marketing yang akhirnya membuat multi level marketing ini berstigma negatif kepada multi level marketing semuanya adalah dia nggak ada training.
Nah, kayak sekarang nih Bapak Ibu, ini kan kita ada yang training ya, mentoring fast track. Nah, itu yang benar. Tapi kalau yang nggak benar, nggak ada training. Fokus aja dia nawarin orang, bayar regis dan sejenis. Tapi perkembangan dari individunya nggak ada. Nah, kalau kita kan setiap Selasa sama Kamis, oh Mas Yoris nanti materinya pembelajaran orang dewasa. Oh Mas Yoris gimana caranya untuk mempelajari SWOT. Nah, dampaknya apa kalau kita paham tersebut? Karena dampaknya kalau kita menguasai SWOT, oh jadi kalau sepertinya kalau saya GSB misalkan saya mau jual GSB, ini banyak loh bahan GSB ternyata produknya. Entah ada yang apa ya, kalau parfum tuh parfum apa ya? Bapak Ibu ada yang tahu merek parfum? Parfum apa sih kalau parfum? Merek parfum enggak terlalu apa sih kalau ya intinya merek parfum lah Bapak Ibu. Nah, dari banyak kompetitor kan kita dari SWOT kita tahu nih kalau kita jualan GSB strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Nah, dari situ kita bisa tahu hal-hal apa, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar si GSB ini tetap menarik oleh orang lain. Nah, jadi ada dampaknya untuk Bapak Ibu semua dalam segi perkembangan diri, dalam segi memasarkan produk juga. Gitu. Karena Bapak Ibu di sini adalah sebagai bisnis utama dan sebagai juga brand ambasadornya, gitu, sebagai artisnya. Kayak contohnya sekarang Bu Admina sebagai YouTuber. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi Bu Admina juga bisa tuh dengan banyak subscribernya akhirnya betul-betul menjadi brand ambasador yang seutuhnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu perbedaannya adalah ada training dan nggak ada training. Kalau ada training berarti betul, kalau nggak ada training berarti nggak benar, gitu ya Bapak Ibu. Kita saling berpikir secara terbuka. Di sini juga saya masih sambil belajar ya, karena memang cukup banyak literatur bahan-bahan skripsi, tesis, penelitian ilmiah yang memang cukup banyak membahas terkait dengan konsep multi-level marketing. Dan dari situ kesimpulan yang saya dapat dari beberapa literatur, ya ada yang benar, kebanyakan yang benar sih, kebanyakan yang saya lihat yang benar. Kalau yang enggak lebih ke studi kasus. Dan banyak hal-hal yang perlu kita pahami untuk multi-level marketing yang benar dan yang enggak. Yang pastinya diawasi APLI ya, simpelnya ya Bapak Ibu. Kalau mau gabung entah banyak produk-produk, lihat aja dari APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kalau dia terdaftar berarti bisa disebut benar. Tapi kita juga lihat produknya seperti apa gitu kan, potensial apa enggak gitu. Nanti kita bahas di akhir terkait dengan produk-produk yang eksis sampai saat ini. Kemudian juga tidak tergabung pada organisasi apapun yang mengawasi. Nah, ini sama hal yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau yang nggak benar, nggak ada yang ngawasin. Karena dia gimana sih kalau ibaratnya kita tidak diawasi suka-sukanya gitu kan. Nah, terus juga kalau yang ini diawasi, kita ada rambu-rambunya, yang benar yang gimana, yang nggak benar gimana gitu kan. Ada yang mengawasi. Kemudian yang terakhir adalah adanya biaya registrasi untuk calon anggota baru. Sedangkan multi-level marketing tidak ada biaya registrasi untuk calon anggota baru. Jika ada pun paling 50 sampai 100.000, dan itu untuk beli buku panduannya, katalognya. Katalognya fungsinya buat apa? Karena katalog itu fungsinya kan isinya produk-produk. Produk kita harganya segini, manfaatnya ini, kelebihannya ini, keunggulannya ini, komposisinya seperti ini. Kalau kita paham, kita kan juga enak jelasinnya kepada orang yang multi atau yang orang berminat gitu kan. Tetapi kalau yang skema ini, yang skema Ponzi Pyramid dan Money Game ini, biaya registrasi kita ngasih, tapi kita nggak dapat apa-apa. Udah gitu doang dilepas. Ya udah sok cari anggota baru. Nah, itu bisa kita pahami ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ciri-ciri skema Ponzi atau Money Game. Nah, ini ciri-ciri yang nggak benar nih Bapak Ibu. Ada uang pendaftaran yang tidak sebanding dengan harga produk. Seperti yang kita jelaskan tadi, misalkan seperti GSB ini, dia jualan GSB harganya 100.000. Tetapi untuk daftar jadi pebisnis GSB ini harganya 500.000. Nah, membingungkan kan, nggak jelas. Kemudian tidak ada legalitas yang jelas. Nah, produknya biasanya nggak ada. Produknya, selain produknya nggak legal, juga perusahaannya juga nggak legal. Kita bisa lihat dari APLI untuk lihat perusahaannya, dan kita juga bisa lihat produknya menggunakan BPOM ataupun MUI. Sipilnya kayak gitu. Kalau untuk muslim ya. Kemudian juga setiap berhasil merekrut anggota baru maka mendapatkan keuntungan. Nah,
Jadi Bapak Ibu, setiap kita berhasil merekrut anggota baru, maka mendapatkan keuntungan. Simpelnya, jadi kalau orang mau, misalnya kita ngajak bayar 100.000, nah 100.000-nya itu sebenarnya bagi kita, 10.000-nya buat kita, 90.000-nya mungkin bisa buat atasan. Nah, itu kan itu benar-benar ngambil uangnya dia gitu kan. Tapi kalau yang kita kan, ya udah mau berjualan nggak gitu, saya bimbing, saya bantu gitu kan. Saya jualan, nggak usah pakai uang gitu. Nanti cukup nawarin produknya, nanti kita bisa lihat stoknya seperti apa gitu. Dan keuntungannya pun sudah jelas, ada poin-poinnya. Dan itu untuk poin-poinnya pun poin-poin tersendiri kan, ke masing-masing orang lain, ke masing orang-orang gitu. Semakin dia bisa menjualan, poinnya juga semakin banyak. Karena setiap poin pasti itu adalah dari kita, usaha kita sendiri gitu. Kemudian adalah fokus akan pindah ke rekrutmen anggota, bukan ke penjualan produk. Nah, Bapak Ibu, kita perlu pahami ya, yang nggak jelas itu awal-awalnya dia mau nawarin produk, tapi seiring lama waktu fokusnya malah ngajak orang lain. Gitu. Kita sebenarnya tidak masalah mengajak orang lain untuk membantu mereka untuk mencari bukti tambahan, gitu kan, tidak masalah. Tapi dengan catatan, ya kita tetap fokusnya ke jualan produk, gitu kan. Kalau kita ngajak juga dia fokusnya ke jualan produk, bukan ke ngerekrut orang lain kayak gitu. Makanya kita kan pernah belajar ya terkait dengan konsep daftar nama gitu kan. Nah itu salah satu bagaimana cara kita menjualkan produk gitu. Oke, selanjutnya adalah tips sukses berbisnis di level marketing. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita dalam menjalankan bisnis ini, apalagi Bapak Ibu yang sudah cukup lama, saya pikir ya, kita pastinya sudah memahami ya, pelajari dulu level marketingnya benar atau enggak gitu kan, jelas atau enggak, perhitungannya seperti apa, kita pelajari. Karena sekarang sudah banyak di Google dari website-website yang terpercaya, ya kita bisa pahami secara mandiri. Kemudian juga cari perusahaan dengan produk yang Anda minati dan juga sukai gitu kan. Kalau Bapak Ibu suka sama produknya juga nggak apa-apa, masalah gitu kan. Minati, kayak misalkan saya suka mengkonsumsi suplemen kesehatan setiap hari gitu kan, entah vitamin C atau apa. Nah, kalau vitamin C kan agak repot ya, kayak misalnya Enervon C buat, kalau kita cuma jualan Enervon C terus kan gimana gitu. Tapi kalau kita memang suka banyak suplemen yang beragam ya, itu salah satunya dengan produk-produk HD seperti itu, lagi dengan kapabilitas atau tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Kemudian apa bedanya dan tidak melakukan apa adanya dan tidak melakukan penipuan. Nah, Bapak Ibu, kita perlu pahami Bapak Ibu bagaimana, bukan bagaimana ya, tetapi memang kalau kita memasarkan produk, jelaskan seutuh-utuhnya. Misalkan kita jualan GSB. Nah, GSB ini fungsinya apa, komposisinya seperti apa, nanti Bapak Ibu wanginya kayak gimana. Nah, udah kayak gitu aja cukup. Mungkin dilebih-lebihkan, ya nggak masalah, tapi dengan catatan bukan orang lain, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian juga identifikasi target pasar. Nah, target pasarnya seperti apa sekarang? Sekarang COVID lagi naik misalkan. Nah, ternyata banyak orang yang tingkat imunnya rendah. Nah, dari situ kita bisa lihat, wah pasarnya ternyata banyak orang yang sekarang lagi sakit, kurang sehat. Gimana kalau saya coba tawarkan Oelik ya? Nah, kira-kira kita sudah dapat role atau pasarnya seperti apa. Kemudian juga upayakan membagi dan promosikan produk yang dijual setiap harinya. Gitu Bapak Ibu. Kita sebagai pengusaha kan pastinya menjual produknya. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau warungnya ibaratnya sering tutup, ya siapa yang mau beli gitu kan. Kalau kita warungnya buka, pasti banyak yang mau beli gitu. Contohnya gitu sih Pak. Kemudian juga dengarkan keluhan dan jual juga dengan solusi. Jadi Bapak Ibu, stigma negatif pasti muncul. Gak hanya stigma negatif, penjualan yang kita lakukan di Tokped juga pasti banyak yang reviewnya yang bintang 1, bintang 2 gitu kan. Tapi ada juga yang bintang 5. Nah, dengan cara apa kita melakukan tersebut? Kita dengarkan keluhannya, dan kita tinggalkan. Tetap kita jawab dengan sebut-sebutnya, serapih-rapihnya, setenang-tenangnya, senyaman-nyamannya, dan pastinya berikan juga solusinya gitu. Kemudian juga pelajari pasar, ini sama halnya dengan identifikasi target pasarnya. Kemudian juga punya ciri berbeda dari distributor lain, mengembangkan sistem tidak lanjut dengan orang yang sama gitu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu pahami ya bagaimana tips sukses dalam berbisnis MLM. Simpelnya gitu. Kalau kita sering nutup warung ya siapa yang mau beli, tapi kalau sering buka warung ya kita mungkin banyak yang mau beli gitu juga. Dan pastinya banyak yang diawasi. Kalau kita
perusahaan yang diawasi ya berarti itu benar. Kalau perusahaan yang nggak diawasi berarti enggak. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu berbagai macam produk di level marketing yang tetap eksis sampai sekarang. Seperti Tupperware. Siapa sih yang kenal Tupperware gitu kan? Kenal nggak Bapak Ibu? Pernah nggak? Punya kan di rumah? Ada yang punya Tupperware di rumah? Punya, Mas. Nah, kemudian juga Oriflame, High-Miser, nah HD. Nah, jadi ini adalah salah satu produk level marketing yang sampai sekarang masih tetap eksis. Saya masih ingat. Jadi saya berangkat sekolah atau kuliah, saya dikasih botol minum, ternyata botolnya dihilangin sama saya. Wah, luar biasa ya, saya berasa jadi anak bawang putih gitu. Dimarahin, saya gimana sih harganya mahal dulu. Nah, berarti kan artinya seberharga apa sih itu barang tersebut kan, sampai orang tua tuh memarahi kita gitu. Sama juga sama High-Miser gitu kan. Jadi saya punya teman, tepatnya waktu saya bekerja di tempat yang sebelumnya, ternyata saya coba tulis Yoris di mana di HD. Oh, HD Kelaparan. Oh iya, oh ibu tahu? Iya, saya sudah member di sana 2 tahun. Nah, dari pertanyaan tersebut kok bisa ya gitu kan, saya berpikir nggak mungkin lah, ternyata benar loh, dia lebih tahu daripada saya produknya seperti apa gitu kan, karena dia memang konsumsi rutin. Berarti kan artinya dengan dia menggunakan 2 tahun produk ini terpercaya dari High-Miser gitu. Dan juga Oriflame, saya juga punya teman yang berbisnis Oriflame, tiap hari jual make up gitu kan, terus juga parfum. Saya pernah beli parfum, ternyata memang bagus gitu kan. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga poin ini cuma sebagai contoh ya, dan memang cukup banyak, tidak hanya Tupperware, Oriflame, dan High-Miser. Pastinya perusahaan-perusahaan ini sudah berdiri sudah lama, dari tahun 1993, ada yang dari 1946 dan dari 1986. Nah, dan dari situ kita bisa tahu ya bahwa perusahaan-perusahaan multi-level marketing itu mana yang potensial, mana yang enggak. Kita bisa lihat juga dari tahun lahirnya gitu kan. Perusahaan yang bisa 20 tahun atau 30 tahun berdiri kan luar biasa ya. Apalagi cabang-cabangnya cukup banyak. Seperti HDI sekarang aja udah di 5 negara kan. Ada di Hong Kong, ada di Malaysia, ada di Singapura gitu kan. Belum di Indonesia gitu. Karena memang konsepnya itu bagaimana orang dengan mudah mengaksesnya sehingga juga bermanfaat untuk mereka gitu kan. Jadi Bapak Ibu, cukup banyak produk multi-level marketing, tetapi dari situ kita bisa siasati, kita pahami mana yang benar, mana yang enggak gitu kan. Mana yang saya juga dapat contoh dari Oriflame tadi, dia jualan produk juga, saya nggak tahu dia daftarnya seperti apa, tapi yang jelas dia punya katalog, pasti ada nyatanya, dan dia memang fokusnya menjualan make up, sama juga dengan Tupperware, sama dengan High-Miser gitu kan, Milagros dan sejenisnya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa memilah mana yang benar, mana yang enggak, mana yang meyakinkan, mana yang meragukan, gitu kan? Mana yang jelas, mana yang tidak. Ini adalah salah satu dari berbagai contoh yang jelas, bersih, rinci, tepat, dan potensial yang bisa kita gunakan. Dan memang pada dasarnya pebisnis dan multi-marketing adalah Bapak Ibu sendiri selaku brand ambassador-nya. Semakin banyak Bapak Ibu berkembang dalam menjualkan produk, pasti itu adalah tantangan tersendiri gitu kan. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, menjadi yang malu, yang tidak malu, jadi yang awalnya malu menjadi tidak malu, yang awalnya ragu, yang ragu menjadi percaya diri. Dengan cara apa? Dengan di training setiap hari. Ayo kita bisa public speaking, ayo kita bisa cara nerapin SWOT, kita bisa nerapin rencana yang bagus kayak gimana gitu kan. Kita bisa cara komunikasi biar orang tuh yakin sama kita gitu kan. Nah, itu salah satunya adalah fokusnya cuma simple. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk sebaik-baiknya, senang-senangnya, senyaman-nyamannya, sehingga orang lain tertarik kayak gitu, Bapak Ibu. Oke? Nah, di sini kita coba ambil kesimpulannya. Jadi dalam bisnis multi-level marketing, semakin tekun dalam penjualan, semakin banyak juga yang kita dapat. Semakin kita sering tutup warung, ya siapa yang mau beli, tapi semakin kita sering buka warung, pasti banyak orang yang berbeli.
Bisnis multi level marketing yang baik pastinya ada bukti legalitas, berkonsep akad atau beli karena butuh, karena dia ingin, dan berfokus pada produk. Kalau nggak berfokus pada produk, kita patut pertanyakan. MLM yang baik pastinya ada training untuk peningkatan para enterprise. Kalau nggak ada training berarti bukan multi level marketing. Dalam arti emang bukan multi level marketing gitu ya. Kita udah mungkin kita dari sini kita ambil kesimpulannya bukan mana yang potensial, mana yang meragukan, tetapi mana yang MLM, mana yang bukan gitu. Oke, kalau MLM pasti ada trainingnya untuk meningkatkan si enterprise-nya, tetapi kalau tidak ada ya berarti bukan kita sebut sebagai bisnis gitu. Oke, dari sini ada yang ingin disampaikan kah oleh Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan pada malam hari ini? Setidaknya saya pikir Bapak Ibu bisa menyimak atau memahami beberapa poin yang kita bahas pada malam hari ini ya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanyakan atau ada yang ingin menyampaikankah? Bu Kelly, berapa ini? Bu Heni, Bu Admina, Bu Airin, dan juga Bu Nita, barangkali ada yang ingin bertanya atau kita berdiskusi secara bersama? Boleh banget. Halo, Bu Heni, boleh? Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Ya, kita belajar public speaking kemarin. Nanti kita coba praktekkan lagi di hari Kamis. Biar Bapak Ibu ya malu-malu. Iya Mas, makasih materinya bermanfaat buat kita. Luar biasa. Halo? Ada yang ingin ditanyakan kah buat Bu Heni? Iya Mas, makasih materinya bagus, bermanfaat buat kita. Cuman itu ya, padahal kan itu kayak minigame gitu ya, banyak kan, udah banyak itu kan beredar, tapi orang kok suka mau aja gitu masuk ya, aneh. Makanya kan kena ketipu gitu kan, nggak berhikmat juga gitu ya. Jelas-jelas aja lah ya. Iya, kayak betul. Gitu kan udah jelas gitu ya. Iya. Mungkin karena ini Bu, mereka nggak mau ribet. Iya. Kan Ya bisa juga bukan. iya, mereka nggak mau kerja gitu, hanya kayak kemarin minggu lalu lihat teman-teman tuh banyak juga yang nawar-nawarin, ayo masuk di ini, cuman masukin duit sekian dapatnya setiap saat begini gitu. Jadi kalau kita nawarin ini HDI, itu katanya ribet, katanya nawar-nawarin orang susah belajar ini itu. Kalau itu kan hanya nunggu duit, masukin duit kayak judi ya Mas ya itu ya. Tapi kan mereka juga harus terima konsekuensinya yang tadi Mas Yoris sampaikan kan, bahwa perbedaan money game dengan multi level kan memang beda banget gitu ya. Yang hasil masuk kan yang rugi gitu kan. Dia nggak nyadar apa dia nggak dikasih tahu gitu ya bedanya multi level sama money game kali ya. Tahu sih mereka pada dasarnya tahu, nggak kapok sih. Ya. Berapa kali mereka kena tipu juga mereka nggak kapok. Lagi gitu. Berapa juta hilang. Tapi nggak kapok, mereka masuk lagi yang lain gitu. Ya gitulah. Jadi Bapak Ibu juga banyak teman yang kayak gitu ya, cuman maksudnya yang meragukan ya Bu ya? Iya. Makanya kadang gitu loh Mas, saya prospek temen, malah dia balik prospek saya loh. Prospek saya bilang ini multi level apa? Enggak, kan tadi kita cari aja, cari orang, terus kanan kiri yang tadi Mas Dori sampai itu yang sistem binari ya, kan? Sistem binari cuma, iya nanti dibantu, kamu cuma bantu bawa 2 orang di bawah kamu, dan kamu bawa juga 2 orang, dia bilang gitu. Karena saya udah harga itu kan nama HDI, nggak percaya sih. Jadi Bapak Ibu, kita juga perlu rancang ini ya, strategi ya Bapak Ibu ya. Tadi seperti yang tadi cerita Bu Heni sama Bu Teli, kalau ada yang namanya mengatasnamakan marketing, tetapi dia fokusnya untuk merekrut, dan yang direkrut itu mengeluarkan uang, itu udah nggak jelas. Karena dia fokus, yang namanya multi level marketing itu kan fokusnya untuk dia berjualan dengan minimal ya bisa berjualan lah dengan
seminimal mungkin modal gitu kan. Nah, dengan dia cara mengeluarkan modal itu sudah yang berlebihan, itu sudah patut dipertanyakan sih ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita di bisnis AD itu dan landasan saya kenapa bisa bergabung dengan BSI juga karena memang jelas pertama diawasi, sistem poinnya jelas gitu kan. Jadi benar-benar apa ya namanya ya transparan gitu ya. Kita sama-sama tahu gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang yang namanya seperti yang tadi Bu Teli bilang ya, kita jenisnya banyak kan, ada yang binary gitu kan, tadi Bu Henny juga bilang gitu kan. Kalau dia fokusnya yang pertama dia fokus yang rekrut, tapi yang direkrut ngeluarin uang jangan percaya. Kalau dia fokus yang rekrut juga tapi dia nggak jualan barang, jangan percaya gitu ya Bapak. Jadi kita perlu benar-benar melek gitu kan, apalagi sekarang gitu. Orang dengan cara berbagai macam bisa menjual mencari pundi-pundi dengan cara yang simpel gitu kan. Namanya orang maunya kan yang praktis gitu kan, tapi praktis yang seperti apa yang dimaksud. Kalau dia namanya seperti kita bahas sebelumnya ya, kalau usahanya sedikit ya dapatnya sedikit, kalau usahanya banyak ya pasti kita juga dapat banyak. Apalagi sekarang yang lagi rame tuh ya Bapak Ibu pasti pernah dengar ya, namanya Doni Salmanan gitu kan, entah siapa lagi namanya tuh, yang money game itu salah satu contohnya, berjudi menaruh uang kan, tapi nggak ada uangnya gitu, kita nggak dapat uang. Nah, itu salah satu hal yang apa sih gitu kan. Teman-teman saya juga banyak yang main seperti itu karena keinginan simpel gitu kan, mencuri-curi waktu di sela-sela bekerja, berpikir ini salah satu investasi yang betul gitu kan, tapi nggak ada usahanya dan jatuhnya seperti yang Bu Teli bilang, judi. Nah, itulah yang perlu kita siasati. Jadi betul-betul semakin bertambah umur bukan bertambah semakin kita bertambah umur bukan berarti kita bertambah malas, tetapi kita harus lebih giat lagi dalam melek di berbagai macam fenomena itu. Seperti biasanya kita adalah belajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Mau umur 50, mau 60, senantiasa kita perlu belajar, kita perlu melek gitu Bapak. Dan sampai kita ketinggalan zaman. Kalau kita ketinggalan zaman, kita gampang dipengaruhi orang kayak gitu.